billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian subuh kita. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan lebih meneladani ya bagaimana Rasulullah, akhlak Rasulullah yang teladan untuk kita semua. Bagaimana dalam surah Al-Ahzab kemarin disampaikan oleh Bunda Imas tentang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bahwa kita semua sebagai umatnya wajib meneladani, wajib mencintai ya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam surah Al-Anbiya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu ya Muhammad illa kecuali rahmatan sebagai rahmat kasih sayang lil alamin untuk semesta alam. Bahwa Rasulullah diutus gitu, Nabi Muhammad diutus dengan membawa agama gitu. Ini merupakan rahmat kasih sayang bagi semesta alam. Siapapun di antara kita yang mempelajari sirah Nabi, sejarah Nabi akan dengan mudah menemukan bukti hikmah kasih sayang Islam itu seperti apa. Kasih sayang yang dengan mudah bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari Rasul, baik Rasulullah sebagai bapak gitu ya, bagaimana kepada anaknya, kemudian sebagai suami kepada istri-istrinya, sebagai saudara gitu ya, sebagai teman di kalangan sahabatnya, sebagai guru, bagaimana Rasulullah sebagai guru di antara para murid-muridnya, Rasulullah sebagai pemimpin di kalangan umatnya, bahkan Rasulullah sebagai manusia ya di tengah makhluk yang lain. Itu tergambar dalam surah At-Taubah ayat 128 bahwa Allah mensifati Nabi Muhammad dengan sifat yang menggambarkan bahwa betapa besarnya kasih sayang beliau. Tadi sudah dibaca ya bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad benar-benar ja'akum telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, azizun alaihi ma anittum, yang terasa berat baginya penderitaan kalian, harisun alaikum, kemudian begitu perhatian gitu ya, harisun begitu perhatian alaikum atas kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap kalian orang-orang mukmin rauf, Rasulullah bersifat rauf, pengasih, rahim dan penyayang. Jadi dalam ayat tersebut bahwa Rasulullah memiliki sifat-sifat yang harus kita teladani sebagai umatnya, diantaranya adalah azizun alaihi ma'anittum, merasakan betapa berat melihat penderitaan kaumnya, harisun alaikum, yang sangat mendambakan keselamatan kaumnya. Jadi seorang pemimpin yang mendambakan keselamatan kaumnya, dan raufur rahim, rauf, pengasih, penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi penderitaan kaumnya terasa berat sekali bagi Rasulullah, baik penderitaan itu yang dialami di dunia maupun nanti di akhirat. Oleh karena itu Rasulullah haris itu penuh perhatian, mendambakan bahwa umatnya itu bagaimana caranya umatnya itu bisa selamat, jangan sampai menderita. Kita lihat sepak terjang Rasulullah, bagaimana beliau ya menyantuni, menganjurkan, menyantuni orang-orang yang duafa, yang lemah. Kemudian beliau menegakkan, menganjurkan penghormatan terhadap bagaimana harkat dan martabat manusia, misalkan bagaimana beliau
berakhlakul karimah, bagaimana beliau menganjurkan amar ma'ruf nahi munkar, bahwa ciri tugas Nabi itu bahwa amar ma'ruf nahi munkar, bahwa Rasulullah karena dorongan kasih sayangnya gitu ya, sehingga orang yang memiliki rasa kasih sayang maka dia akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka Rasulullah sebagai pemimpin, wajar saja ya Rasulullah Nabi Muhammad sebagai pemimpin sangat ditaati, karena dengan kasih sayangnya, bukan ditaati karena terpaksa ya. Kalau sekarang kan menaati pemimpin karena terpaksa, tapi Rasulullah ditaati karena kasih sayang dari beliau sendiri gitu. Bagaimana kepribadiannya yang luar biasa. Nah, bahwa ketika ditanya, kemarin saya sampaikan ya, bahwa Sayyidati Aisyah ketika ditanya tentang suaminya Nabi Muhammad, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jawaban yang singkat ya ketika ditanya suami, bagaimana Rasulullah, kana khuluquhul Quran, bahwa pekerti Rasulullah adalah Al-Quran. Sangat singkat tapi penuh makna. Nah, jadi bahwa semua perintah gitu ya, semua anjuran, perilaku terpuji dalam Al-Quran, takwa, amal soleh, bagaimana menegakkan kebenaran, memerangi kezoliman, bagaimana Rasul membela kaum lemah, Rasulullah bersikap adil, bagaimana Rasulullah jujur, Rasulullah berkata benar, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu adalah Nabi Muhammad yang pertama-tama istiqomah melakukannya. Dan berbagai bentuk larangan hal-hal buruk yang dikecam dalam Al-Quran, seperti kemusyrikan, kufur, membunuh, mencuri, berzina, kikir, dengki, serakah, berdusta, saling menghina sesama, dan hal-hal yang merendahkan martabat kemanusiaan, Nabi Muhammad yang pertama-tama istiqomah menjauhinya. Maka wajar saja kana khuluquhul Quran. Maka sebagai pemimpin Nabi Muhammad begitu ditaati karena apanya? Karena rauf rahimnya, bukan karena terpaksa. Coba sebagai pemimpin ya, beliau itu kan mencontohkan, jadi sama antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan sama, mencontohkan pengamalan anjurannya. Beliau yang melarang, beliau yang menjauhi larangannya. Nah, kalau kita lihat pemimpin saat ini gitu ya, kita tidak banyak berharap lahir ketaatan dari yang dipimpinnya, karena berbeda gitu ya, tidak seperti Rasulullah. Bagaimana kita bayangkan ketika perang Khandaq, para sahabat dalam terik matahari siang ya, yang terik matahari, tetapi menggali parit gitu atas perintah Nabi dengan penuh semangat, karena Rasul juga mencontohkan gitu. Hal-hal yang berat itu terasa ringan karena pemimpin yang mencontohkannya. Dan Rasulullah di sini tidak pernah memberatkan umatnya. Lihat saja dalam masalah ibadah, Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya. Misalnya contohnya ya, ada salah satu hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya gitu, laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, pasti aku akan memerintahkan siwak, bersikat gigi, inda kulli shalah, setiap kali sholat. Tapi Rasulullah tidak memerintahkan seperti itu ya, karena takut mengkhawatirkan memberatkan umatnya. Rasulullah tidak nyuruh setiap sholat harus sikat gigi. Misalkan kayak sholat malam, misalkan ibadah rutin yang beliau lakukan, pertama-tama beliau ketika tahajud itu di masjid. Namun ketika orang-orang mengikuti jejaknya, kemudian Nabi tidak keluar lagi untuk sholat tahajud di masjid, karena Rasulullah khawatir bahwa dianggap oleh umatnya tahajud itu menjadi wajib dan memberatkan. Bagaimana Rasulullah memberikan 2 menit terakhir ya, bagaimana Rasulullah menegur Mu'adz bin Jabal, sahabat dekat Nabi, ketika mengimami sholat terlalu panjang. Nabi memarahinya ya, bahwa ingat Mu'adz, di belakangmu itu terdapat orang tua, orang yang sedang ada keperluan, dan lain sebagainya. Nah, jadi betapa Rasulullah memang tidak suka memberatkan
dan membebani umatnya. Tapi sebaliknya, bahwa terakhir ya, 1 menit terakhir, fabima rahmatim minallah, maka dengan rahmat Allah, lintalahum, engkau bersikap lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sekira engkau Muhammad keras, berhati kasar, pasti mereka akan lari darimu. Fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Wastagfir lahum, mohonkan ampun mereka. Wasyawirhum fil amri, dan tetaplah bermusyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka apabila engkau telah membulatkan tekadmu, maka bertakwalah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Demikianlah pribadi Rasulullah yang agung. Mudah-mudahan kita bisa meneladani keagungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Imas, Bunda Dr. Fenty yang telah menyampaikan pencerahan pada kami. Semoga kami benar-benar mencintai Rasulullah dengan cara mengikuti sunnahnya. Semoga kami semua ini diberi syafaat utbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan atau ditutup saja Pak Hasib. Ya, langsung ditutup Pak. Terima kasih. Dengan membaca bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.